Entahlah seneng aja ngikutin kisah asal China yang satu ini, spesial nih buat penggemar Damar menyambut Ramadan, yuk kita gabut dengerin Damar lagi. Bab 1. Di sebuah lokasi konstruksi di kota JC, terlihat seorang pria sedang bekerja dengan begitu keras. Damar, angkut semennya, teriak seorang mandor ke arah salah satu bawahannya. Damar, pria yang diperintahkan itu, terlihat sedikit menyedihkan. Dia mengenakan sebuah rompi yang memperlihatkan kulitnya yang terbakar matahari. Otot kekar terpampang jelas dari lengannya yang terbuka, terlebih lagi ketika dirinya sedang memanggul 5 kantong semen sekaligus. Ini adalah tugasnya pagi ini, untuk memindahkan kantong-kantong semen dari truk besar di gerbang lokasi konstruksi ke lokasi yang ditentukan. Untuk pekerjaan semacam itu, dia dihargai 800.000. Di sampingnya, seorang wanita berambut pendek dengan tubuh yang begitu menggoda terlihat mengikutinya. Selagi tangannya bergerak-gerak mengisyaratkan emosinya, wanita itu menjelaskan kepada Damar dengan serius setengah membujuk. Pak Damar, percaya pada saya bukan pembohong. Anda memang anggota terpenting dari pasukan rahasia kami, Night Watcher. Wanita itu mengerutkan kening, menyadari Damar tak meliriknya sedikit pun. Namun, dia terus melanjutkan, Anda adalah senjata terkuat dari penjaga malam. Hanya saja di tengah sebuah misi 3 tahun lalu, kau menghilang. Sekarang, tampaknya kamu dulu terluka parah karena misi itu dan kehilangan ingatan. Dengan tumpukan kantong semen yang hampir mencapai 400 kg, Damar tidak terlihat kesulitan sama sekali. Pria itu berjalan dengan mudah, seperti tak membawa apa-apa. Namun, karena halangan wanita itu, dia terpaksa berhenti. Mata Damar melirik wanita itu dan dia berkata, jangan tunda pekerjaanku, oke? Di dalam hatinya, Damar tahu bahwa wanita ini benar. Ingatan Damar hanya berjangka dari 3 tahun terakhir, dia tidak bisa mengingat apapun sebelum itu. Namun, entah kenapa dia enggan menghadapi wanita itu. Wanita misterius itu terkejut melihat tatapan yang Damar berikan padanya. Pria itu melewatinya seraya memindahkan semen, membuatnya sedikit kesal bercampur sedih melihat keadaan Damar sekarang. Seorang pahlawan yang begitu kuat dan ditakuti di seluruh dunia, sekarang berubah menjadi seorang pekerja konstruksi dengan gaji rendah. Pak Damar, selama Anda bersedia kembali dengan saya, tim akan menemukan cara untuk membantu Anda mengingat semuanya. Wanita itu menggelengkan kepala. Anda tidak perlu bekerja keras di tempat ini, Anda akan memiliki kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Damar tidak repot-repot memperhatikan wanita ini, dia hanya mulai berjalan dan melakukan tugasnya. Wanita cantik itu mengerutkan bibir dan menggertakkan giginya. Pak Damar, pikirkanlah dengan baik, saya akan datang untuk menemui Anda lagi besok. Damar mengabaikan wanita cantik itu, ia fokus dengan memindahkan semen ke tempat yang ditentukan. Setelah sampai, pria itu melemparkan semen ke tanah, memercikan debu yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya terlihat semakin kotor. Namun, itu adalah keseharian Damar, dan dia sudah terbiasa. Pria itu menyeka keringat dari dahinya dan terus berjalan menuju pintu. Pada saat ini, tidak jauh dari tempat Damar berada, sebuah mobil berhenti. Seorang wanita parubaya berpakaian cerah keluar dari mobil dan berjalan ke arahnya. Wanita itu mengenakan masker sambil berjalan dengan hati-hati di setiap langkah. Sepertinya, wanita itu sangat takut sepatu hak hitamnya akan kotor. Melihat wanita itu, Damar menunjukkan sedikit ketegangan di wajahnya. Dia memanggil dengan cepat, Bu. Orang itu adalah ibu mertuanya, Amelia Putri. Jangan panggil aku, Ibu. Amelia memandang Damar yang kotor dengan jijik. Dia lalu mengeluarkan dokumen dari tasnya dan berkata, ini adalah perjanjian perceraianmu dengan Sisi, tanda tangani secepatnya. Wajah Damar berubah pahit. Dengan kening berkerut, pria itu bertanya, ini, kenapa? Semua bermula dari Damar yang kehilangan ingatan. Saat itu, dia diselamatkan oleh ayah Sisi dan suami Amelia, Adrian Raharjo. Di bawah restu Adrian, dia dan Sisi menikah. Namun, sungguh tragis bagaimana Adrian meninggal 3 bulan setelah pernikahan mereka. Dalam 3 tahun terakhir, Amelia dan Sisi tidak pernah menganggap Damar sedikitpun. Meski keduanya tak bekerja, tapi mereka mengandalkan Damar yang bekerja di lokasi konstruksi untuk menafkahi keperluan mereka. Bahkan setelah semua yang Damar lakukan, keduanya masih begitu tak tahu diri terhadap Damar. Mereka merasa bahwa Damar hanyalah seorang yang tak berguna. Kenapa? Bukan kenapa-kenapa. Hanya saja, kamu tidak bisa berikan kami berdua kehidupan yang kita inginkan. Apa yang kamu miliki kecuali tenaga? Hah? Amelia menatap Damar dengan alis meninggi. Pacar baru Sisi adalah anak orang kaya. Kamu lihat tas ini, harganya 60 juta dari menantu baruku. Tidak hanya itu, dia juga akan kasih Sisi sebuah BMW hari ini, dia menyombong. Bagaimana denganmu? Sudah berkotor-kotor setiap hari, tapi hasilnya apa? Beli tas saja tidak bisa. Ada emosi yang menggebu-gebu di hati Damar. Selama 3 tahun terakhir, dia telah bekerja keras dan memberikan setiap lembaran yang dia peroleh kepada ibu mertua dan istrinya itu. Namun, tak hanya tak dianggap, dirinya masih direndahkan begitu rupa.
Bahkan sang istri tak pernah memperlakukannya seperti seorang suami. Sudah, deh, jangan banyak tanya. Tanda tangani cepat. Amelia mencibir, setelah menandatangani perjanjian ini, kamu dan kami berdua tidak ada hubungannya lagi. Aku sudah mengemasi barang-barangmu dan mengirimnya ke pos keamanan depan gerbang lokasi konstruksi. Ambil sendiri, seluruh uangku telah diberikan kepada kalian. 1 sen pun tidak kumiliki sekarang, dan kau mau mengusirku. Ekspresi Damar menjadi semakin jelek. Rumah itu milik kami, jadi sudah sewajarnya kamu tidak boleh tinggal setelah perceraian, Amelia berkata dengan jijik. Damar mengertakkan gigi, aku yang membeli rumah itu. Amelia tersenyum menghina, nama di sertifikat adalah nama Sisi, tidak ada hubungannya denganmu. Oleh karena itu, cepatlah tanda tangani perjanjian perceraian ini. Terlalu lama berdiam di tempat ini akan membuatku kotor. Damar mencoba untuk menahan amarahnya. Dia mengepalkan tangannya sekuat tenaga untuk melakukan hal tersebut. Demi janjinya pada ayah Sisi, Adrian, Damar telah bekerja keras selama 3 tahun. Pria itu berjuang untuk memenangkan hati ibu mertua dan istrinya. Tak hanya itu, dia juga berjuang untuk menafkahi keduanya setelah kepergian penyelamatnya itu. Namun, sekarang sudah tak diperlukan lagi. Damar mengambil perjanjian itu dan segera menandatanganinya. Dia memberikan surat itu kepada Amelia dengan ekspresi gelap. Bagus, ternyata, kamu masih sadar diri. Amelia melirik ke arah Damar dengan jijik. Anggap saja Sisi sial karena pernah menyandang status sebagai istrimu. Untungnya, sekarang sudah berakhir, dan dia bisa terus mengejar kebahagiaannya sendiri. Damar mencibir dalam hatinya, kebahagiaan. Lebih tepatnya, kalian mengejar uang. Sebelum pergi, Amelia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghina Damar. Sudah, ya. Mulai sekarang, kami tidak akan ada hubungan denganmu. Jangan repot-repot mengganggu kehidupan kami. Melihatmu membuat mataku kotor. Melihat Amelia pergi, Damar merasakan darah di dalam tubuhnya mendidih. Dunia ini hanyalah dunia kotor yang mengakui uang. Ketika memikirkan hal tersebut, Damar teringat oleh tawaran wanita cantik yang belum lama menemui dirinya. Pria itu mengertakkan gigi dan berlari menuju gerbang lokasi konstruksi dengan cepat. Di pintu gerbang, terlihat wanita cantik itu masih berdiri di pinggir jalan. Sepertinya, dia sedang menelepon seseorang. Oke, bos, saya akan segera ke sana. Wanita itu mematikan panggilannya dan memasukkan ponselnya ke dalam saku. Karena sudut matanya menangkap pergerakan, dia melirik dan mendapati sosok Damar sedang menghampiri dirinya. Melihat Damar datang, wanita itu terbelalak, Pak Damar. Damar menghela napas dan berkata, apakah ucapanmu tadi sungguhan? Mata wanita itu membesar, seakan merasa keberuntungannya telah mencapai puncak. Saya tidak mungkin berbohong kepada Anda. Dia berkata dengan gembira, apakah Anda bersedia untuk ikut dengan saya? Tidak, Damar menggelengkan kepalanya. Sebelum aku ikut denganmu, kamu harus buktikan padaku bahwa ucapanmu adalah kebenaran. Mata pria itu memancarkan kecurigaan. Kamu bilang, selama aku bersedia untuk ikut bersamamu, aku akan mendapatkan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Dia teringat janji si wanita. Tolong buktikan kepadaku. Mungkin, kau bisa mengirim ratusan juta ke kartu bankku sekarang juga. Wanita cantik itu mengerutkan kening mendengar permintaan Damar, sepertinya dia tak menyangka akan mendapatkan persyaratan semacam itu dari pria tersebut. Akhirnya, setelah beberapa saat terdiam, wanita itu mengeluarkan sebuah kartu dari tasnya. Jari-jari lentik wanita itu menjepit sebuah kartu dan menyodorkannya ke arah Damar. Saya masih memiliki tugas, dan saya harus segera melaksanakannya, tutur wanita itu dengan penuh penyesalan. Begini saja, matanya berbinar, seharusnya, Bapak memiliki sebuah kartu berlian dari Bank Royal. Kata sandi kartu itu adalah ulang tahun Anda, wanita itu memberitahu Damar sandinya. Aset yang Bapak miliki tidak pernah disentuh oleh pihak kami. Dengan begitu, Bapak bisa pergi ke bank kapan saja untuk memeriksanya. Ekspresi Damar berubah, dia memang memiliki kartu seperti itu. Namun, kalau bukan karena penjelasan wanita itu, Damar sepertinya tak akan tahu bahwa kartu tersebut merupakan kartu bank. Lagi pula, wujudnya sungguh tidak terlihat seperti kartu bank. Selama sesaat, Damar membeku di tempatnya. Dia kemudian memandang wanita cantik itu, terkejut mengenai pengetahuan wanita itu mengenai dirinya. Detik berikutnya, Damar dengan cepat berbalik dan berlari menuju pos keamanan. Jangan sampai kartu itu hilang. Batinnya dalam hati, ketika dirinya sudah mulai dekat dengan pos keamanan, seorang pria parubaya yang merupakan penjaga keamanan tempat tersebut keluar. Damar, seorang wanita baru saja mengirimimu paket. Dia bilang itu punyamu, cetus pria itu dengan sebuah senyuman ramah. Walau penjaga keamanan itu berkata kalau Damar menerima paket, tapi sebenarnya wujud paket itu lebih mirip dengan sampah yang dibuang. Dengan kantong sampah hitam, Amelia membungkus barang-barang Damar. Dus saja tidak rela wanita itu berikan ketika dia mengusir menantu yang telah berjuang menafkahinya selama ini. Damar tersenyum masam, lalu mengobrak-abrik kantong sampah di hadapannya.
Hanya ada beberapa potong pakaian di dalam kantong sampah, dia tak melihat benda lain. Tak lama, Damar pun melihat saku salah satu pakaiannya terselip sebuah benda pipi. Dia menjulurkan tangannya dan menarik keluar benda tersebut. Sesuai dugaannya, benda pipi itu adalah sebuah kartu. Kartu di tangan Damar itu memiliki warna biru yang sudah mulai luntur. Ada hiasan berlian di beberapa sisi permukaan kartu tersebut. Ini kartu berlian yang wanita itu maksud, kan? Batin Damar dengan mata berbinar. Pak, aku titip barang-barangku di sini dulu. Aku akan segera kembali, serunya selagi berlari pergi. Tidak masalah, tapi jangan lama-lama. Penjaga keamanan itu berkata, ada satu truk semen besar yang jadi tugasmu. Kalau kamu lama, nanti mandor memarahimu lagi. Dia berniat baik untuk mengingatkan. Damar tidak membalas ucapan penjaga keamanan itu, otaknya masih terlalu sibuk memikirkan ucapan wanita itu. Mana ada waktu bagi dirinya untuk memikirkan soal semen yang harus diangkut. Saat ini juga, Damar harus pergi ke Bank Royal untuk memastikan kebenaran kartu tersebut. Bersambung. 2. Bank Royal adalah bank yang paling misterius di negara X. Skala penyebaran bank mereka tidaklah besar, tapi dikatakan bahwa jumlah tabungan yang mereka terima tidak boleh kurang dari puluhan miliar. Dengan kata lain, Bank Royal adalah bank yang hanya membidik orang kaya. Bukanlah sebuah keanehan bahwa Bank Royal bisa bertahan bahkan dengan jumlah nasabah yang sedikit. Itu dikarenakan nasabah-nasabah mereka adalah penggerak ekonomi negara. Dengan pelayanan yang luar biasa, terutama dalam hal keamanan dan kerahasiaan, bank ini menjadi pilihan banyak orang kaya. Setelah Damar berlari begitu jauh dan bertanya kepada beberapa orang di jalanan, dia akhirnya menemukan lokasi bank tersebut. Sungguh memalukan bila mengingat bagaimana orang-orang yang ditanyakan menatapnya seperti seorang yang gila. Dengan penampilan Damar, tentu saja mereka tak habis pikir mengenai urusannya dengan Bank Royal. Sesampainya di hadapan pintu masuk Bank Royal, Damar menghembuskan napas dan berjalan masuk. Baru 2 langkah Damar mendekati pintu bank tersebut, seorang penjaga keamanan menghentikannya di depan pintu. Penjaga keamanan tersebut mengerutkan kening dan menatapnya, ada kewaspadaan dan tatapan merendahkan dari pandangannya. Ini adalah Bank Royal, orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Damar berkata dengan cepat, saya di sini karena ada urusan. Urusan? Satpam itu memandang Damar sambil tersenyum. Apa kamu tahu Bank Royal itu bank macam apa? Pandangannya menyorot penampilan Damar yang sangat tidak senonoh. Kamu bisa ada urusan apa di sini? Sebagai penjaga keamanan Bank Royal, pria itu telah melihat berbagai macam nasabah bank tersebut. Ada yang datang ke bank untuk melakukan setoran, melakukan transfer, dan banyak lagi. Kesamaan yang dimiliki orang-orang tersebut adalah pakaian mereka yang glamor serta kendaraan mewah yang mereka pakai. Tak ada barang tak bermerek yang melekat di tubuh para nasabah itu. Lalu, bagaimana dengan Damar? Damar baru saja keluar dari lokasi konstruksi, seluruh tubuhnya kotor, rambutnya berlumuran abu semen dan wajahnya terlihat kusam. Lihat saja pakaiannya, rompi putih terlihat termakan usia dan mulai menghitam, sepatu yang dia pakai saja sudah begitu usang. Kalau ada yang bilang Damar adalah seorang pengemis, maka penjaga keamanan itu akan percaya. Lalu, bisakah orang semacam Damar memiliki urusan dengan Bank Royal? Damar. Pada saat ini, suara seorang wanita tiba-tiba terdengar di belakang Damar. Mendengar suara ini, seluruh tubuh Damar sekejap membeku. Tangannya bergetar ketika meresap ke dalam otaknya mengenai pemilik suara tersebut. Damar menoleh perlahan, dan benar saja, itu adalah Esther, mantan istrinya, Sisi. Terlihat tidak jauh dari sana, sebuah mobil mewah yang terlihat sangat baru berhenti di parkiran khusus. Seorang pria dan seorang wanita baru saja turun dari mobil tersebut. Penampilan wanita itu sangat cantik dengan riasan tipis yang menonjolkan fitur wajah rupawannya yang alami. Sisi berjalan menghampiri pintu masuk Bank Royal sembari bergelayut manja pada lengan pria tampan di sebelahnya. Keduanya terlihat begitu intim. Melihat hal tersebut, Damar merasa emosinya kembali menggebu-gebu. Sungguh luar biasa. Dari keintiman kedua orang itu, entah sudah berapa lama mereka berhubungan di belakangnya. 3 tahun menikah, tapi ujung jarimu saja tidak pernah kusentuh, batin Damar dengan pahit. Ini Damar, pria tampan berpenampilan seperti seorang eksekutif itu menatap Damar dengan senyum tipis, terlihat dia sedang merendahkannya. Mantan suamimu, hanya status saja, Sisi mengerutkan bibirnya, menatap Damar dengan jijik. Dia bahkan tidak menyentuh jariku sekalipun, jangan terlalu banyak berpikir. Setelah itu, Sisi melihat ke arah Damar dan berkata, Damar, ini pacarku, Dimas. Dia tersenyum, kamu pasti sudah dengar, kan? Ya, Damar memang pernah mendengar tentang orang ini. Dimas Chandra, putra dari seorang pengusaha kaya terkenal di kota JC. Bahkan sebelum dia sepenuhnya memegang kendali atas perusahaan ayahnya, nama Dimas sendiri sudah mampu menggetarkan seisi kota JC. Hanya saja, walau kebanyakan orang di kota JC tahu reputasinya, tapi bukan reputasi positif yang tersebar di seantero kota.
Damar tidak menyangka pacar baru Sisi adalah pria itu. Dimas menatap Damar sambil menyeringai, "Terima kasih telah membantuku merawat Sisi selama 3 tahun terakhir." Sisi melengkungkan bibirnya dengan tidak senang, "Menjagaku. Apa yang bisa dia jaga untukku? Dalam 1 bulan bekerja keras, tapi dia hanya bisa mendapatkan kurang lebih 20 juta. Beli tas saja tidak bisa. Kamu berkali-kali lipat lebih baik dari dia. Sungguh tidak tahu malu." Damar menundukkan kepalanya, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Yang bisa dia lakukan adalah menahan emosi sambil mengertakkan giginya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Sisi mengerutkan kening dan bertanya. "Ada urusan," jawab Damar dengan tenang. Pada saat ini, Dimas mencibir dan berkata, "Ada urusan. Memangnya kamu bisa masuk pintu ini?" Baru saja Dimas mengatakan hal tersebut, petugas keamanan segera tersenyum. "Pak Dimas, silakan masuk," ucapnya seraya mempersilakan pemuda tersebut. Sungguh jauh berbeda pelayanan yang dia tawarkan untuk Damar. Sisi melirik Damar dengan tatapan menghina. Lalu, dia berjalan masuk ke bank dengan tangan masih menggandeng lengan Dimas. Saat dirinya melewati Damar, suara Dimas bisa terdengar berucap, "Sisi, mobil mewah itu untukmu, hanya 1 miliar. Cukup untuk menunjukkan ketulusanku, kan?" tanyanya. "Aku tak ingin kamu pulang malam setiap hari." Mendengar hal ini, Sisi tersenyum manja seraya menganggukkan kepalanya, "Ya." Melihat adegan ini, tangan Damar terkepal erat. Dia melirik penjaga keamanan itu dan berjalan menuju pintu masuk lagi. "Berhenti!" Penjaga keamanan itu melihat ke arah Damar dan mengeluarkan tongkat listrik di tangannya. Dia menunjuk ke arah Damar dan mengancam, "Pergi dari sini. Kamu tidak memenuhi syarat untuk masuk ke dalam tempat ini. Aku benar-benar di sini karena ada urusan." Ulang Damar, tak lagi menggunakan bahasa sopan. Pada saat ini, di belakang mereka, suara dingin terdengar, "Ada apa?" Damar menoleh. Di belakangnya, entah sejak kapan, ada wanita tinggi dengan pakaian formal yang melekat di tubuhnya tengah berdiri. Wanita itu menatap Damar dan kemudian ke penjaga keamanan, alisnya sedikit mengerutkan kening. Pada kemeja wanita cantik itu, terdapat sebuah tanda pengenal yang bertuliskan sebuah nama, Clara Rusdianto. "Orang ini mengatakan dia ada urusan," kata penjaga keamanan sambil menunjuk ke Damar. "Namun, saya curiga dia merencanakan kejahatan, jadi saya tidak membiarkan dia masuk." Clara melirik Damar, wajahnya juga menunjukkan sedikit kewaspadaan, tapi dia masih bertanya, "Anda bilang Anda di sini karena ada urusan, benar? Apa Anda ingin melakukan penyetoran, penarikan, atau sesuatu yang lain?" Dia masih mempertahankan sikap profesional. "Saya ingin periksa saldo," kata Damar jujur. Petugas keamanan berkata, "Bu Clara, untuk apa masih membuang waktu menanggapinya? Dari pakaiannya saja terlihat dia bukan nasabah kita." Clara melotot ke arah penjaga keamanan itu, "Diam." Dalam hatinya, dia memaki sikap tak profesional penjaga keamanan tersebut. Lalu, dia mengalihkan pandangannya kembali pada Damar. "Untuk periksa saldo, Anda pasti memiliki kartu, benar? Apa bisa tunjukkan pada saya?" Damar mengangguk, dia mengeluarkan kartu bank berwarna biru kusam dari sakunya. Karena ada debu, dia dengan hati-hati menyekannya di tubuhnya. Namun, alih-alih bersih, kartu bank tersebut malah menjadi lebih kotor. Hal tersebut membuatnya sangat malu dan tersenyum canggung. Namun, pada saat ini, Clara sama sekali tidak memedulikan betapa kotornya kartu tersebut. Dia terbelalak dan membeku di tempat. Dengan tergagap, Clara menatap kartu bank itu dan berkata, "B berlian." "Itu kartu berlian." Damar terkejut dan berkata dengan curiga di dalam hatinya, "Serius? Jadi, wanita tadi tidak berbohong. Aku dulu orang berada." Clara mencoba untuk menenangkan dirinya, tapi napasnya sedikit tersendat. Dengan usaha keras, Clara mencoba menunjukkan sebuah senyum profesional. "Selamat datang, Pak. Mohon maaf atas pelayanan keamanan kami yang buruk. Saya akan memastikan karyawan kami yang telah menyinggung Anda ini mendapatkan hukuman yang sepantasnya." Di samping Clara, wajah penjaga keamanan sekejap memucat. Tang! Tongkat di tangan penjaga keamanan itu jatuh ke tanah. Lalu, pria itu membelalak dan menatap Damar dengan terkejut. Dia membungkuk dengan cepat, Selamat datang, Pak. Saya." Meskipun hanya seorang penjaga keamanan, tapi pria itu juga tahu apa maksud sebenarnya dari nasabah kartu berlian. Menghentikan seorang nasabah dengan tingkat yang begitu tinggi, kemungkinan besar dia akan kehilangan pekerjaannya. Tak hanya itu, bisa-bisa dia diberikan hukuman dengan harus membayar ganti rugi karena menyinggung nasabah kartu berlian. Clara melirik tajam penjaga keamanan tersebut. Namun, dia tahu kalau pelanggan di hadapannya tak mau berurusan panjang lebar dengan seorang penjaga keamanan. Oleh karena itu, dia tersenyum dan berkata, "Silakan Bapak ikut dengan saya. Saya secara pribadi akan melayani Anda." Damar sedikit menundukkan kepala, sedikit sungkan dengan perlakuan Clara. Dia pun mengikuti wanita itu dengan kebingungan bercampur keterkejutan. Lebih kaget lagi dirinya ketika Clara mempersilakannya untuk duduk di kursi VIP.
Pada saat itu, tidak ada banyak pelanggan di Bank Royal. Kebetulan, hanya ada Sisi dan Dimas di lobi. Melihat Damar benar-benar bisa masuk dan berjalan menuju kursi VIP, kedua wajah itu menunjukkan ekspresi keheranan. 2 menit kemudian, semua karyawan dari seluruh bank membuat sensasi. Salah satu dari mereka terlihat sedang menelepon kepala bank cabang itu dengan wajah panik. "Halo, Bu, cabang kita kedatangan nasabah berlian. Tolong segera datang ke sini." Sisi dan Dimas mengerutkan kening mendengar hal tersebut. Sisi memandang staf di konter dan bertanya, "Apa level nasabah berlian ini tinggi?" Wanita di konter tersenyum manis padanya. "Kartu bank kami memiliki sistem penilaian. Misalnya, kartu Tuan Dimas adalah kartu tingkat perak. Itu berarti Pak Dimas memiliki deposit sekitar 2 miliar. Untuk kartu emas, maka depositnya sekitar 20 miliar. Kartu platinum memiliki deposit 200 miliar, dan kartu berlian." Perkataan wanita itu berhenti seraya dirinya menghela napas. Kartu berlian paling jarang diterbitkan. Sejak bank didirikan, hanya ada 9 kartu berlian yang diterbitkan. Entah berapa banyak deposit dari kartu tersebut. "Apa?" Sisi tertegun, dan kemudian melihat ke arah kursi VIP dengan takjub. Damar, seseorang yang tidak memiliki apapun selain tenaganya yang besar, bisa memiliki kartu berlian. "Tidak mungkin," Sisi berkata kepada wanita di konter dengan kening berkerut. "Orang itu adalah mantan suamiku. Aku tahu persis orang seperti apa dia itu. Dia adalah pekerja migran dan tidak memiliki keterampilan sama sekali. Jangan tertipu olehnya." Wanita di konter tersenyum, merasa sedikit aneh dengan betapa besarnya reaksi Sisi. Jangan-jangan, dia menyesal menceraikan suami yang ternyata kaya. Tebak wanita di konter itu. Namun, dia mempertahankan sikap profesional dan berkata, "Masalah ini bukanlah sesuatu yang dapat saya campuri. Kepala bank sedang dalam perjalanan, dia akan menerima nasabah itu secara pribadi." "Sudah, Sisi, kamu cukup tahu siapa dia sebenarnya. Untuk apa ikut campur begitu jauh?" Dimas memandang ke arah Damar dengan jijik. "Jangan pedulikan dia, kita tidak mau kencan kita kacau karena dia, kan?" Sisi mengangguk patuh. Namun, sebelum dia pergi, dia berkata kepada wanita di konter, "Kamu harus memeriksanya dengan hati-hati. Pria itu mungkin pembohong, jangan tertipu olehnya." Wanita di konter itu tersenyum dan mengangguk. Lalu, dia membatin, "Ya ampun." Damar sedang duduk di atas sofa yang sangat nyaman. Di depannya, Clara menyerahkan sebuah tablet dan berkata, "Silakan masukkan kata sandi Anda, dan Anda dapat memeriksa saldo kartu bank Anda." Damar menghela napas, lalu memasukkan kata sandi berupa ulang tahunnya, sesuai dengan ucapan wanita di lokasi konstruksi tadi. Kemudian, layar tablet di depan wajahnya sedikit berubah, dan serangkaian angka panjang tercetak di depan matanya. Bersambung. 3. Di layar yang ada di hadapan Damar sekarang, terdapat serangkaian angka yang begitu panjang. Angka pertama adalah 24, lalu diikuti dengan 11 jumlah angka 0. 1, 4, 8, 11. Mata Damar terbelalak. 2,4 triliun. Pria itu mendesis dengan tidak percaya. Dia yang terduduk langsung menjatuhkan punggungnya pada sandaran sofa. "Ini gila," batinnya dalam hati. Sebelumnya, Damar harus kerja mati-matian mengangkat semen dari satu truk besar untuk gaji sebesar 800.000. Sekarang, tiba-tiba muncul 2 triliun lebih di bawah namanya. Hal tersebut tentu saja membuatnya tercengang. "Pak, sebenarnya Anda tidak peduli dengan saldo di kartu Anda. Bank kami memberikan hak yang sangat tinggi untuk nasabah kartu berlian. Dengan kartu berlian, Anda dapat memobilisasi dana yang cukup di bank," Clara mengingatkan. Namun, tentu saja ucapan Clara sama sekali tidak ditanggapi Damar. Lagi pula, dengan uang yang sekarang dia miliki saja, Damar sudah sangat terkejut. Ini adalah jumlah yang luar biasa. Damar membatin di dalam hatinya, "Kartu ini asli, jadi wanita itu tidak berbohong padaku. Aku dulunya adalah anggota pasukan rahasia yang memiliki posisi yang sangat kuat. Aku punya kekayaan yang tak terhitung jumlahnya." Dia mengerutkan kening. Selain itu, dia berkata kepemilikanku tidak hanya sekadar ini saja, bukan? Dia sulit untuk percaya. Tiba-tiba, Damar teringat satu hal yang sangat memuaskan. Sebuah seringai terlukis di wajahnya yang tampan. "Sisi meninggalkanku karena uang, dia dan ibunya bahkan mengambil rumah yang telah susah payah aku beli dengan gaji rendah tersebut." Damar mengangkat alis kanannya, seakan merendahkan Amelia dan Sisi. Selain itu, mereka mendekati pria kaya untuk bisa hidup enak. Hati Damar merasa sangat puas. Kalau mereka tahu identitasku yang sebenarnya, ekspresi macam apa yang akan mereka tunjukkan padaku. Tanpa menunggu kedatangan kepala cabang Bank Royal, Damar langsung menarik dana sebesar 40 juta. Berbekal kartu nama Clara untuk keperluan kedepannya, Damar langsung pergi meninggalkan bank tersebut. Dia tidak sabar untuk mengucapkan selamat tinggal pada kehidupannya saat ini yang begitu menyedihkan. Sebelum pergi, Clara mengatakan kepadanya bahwa di kota JC, Damar dapat meneleponnya untuk apa saja.
Entah itu keperluan bank, maupun di luar tersebut. Hal tersebut karena nasabah tingkat berlian akan dilayani sepenuhnya. Setelah meninggalkan bank, Damar langsung menghentikan taksi dan pergi ke lokasi pembangunan. Tentu saja dia pergi ke sana bukan untuk kembali memindahkan semen, melainkan membawa pergi barang-barangnya yang ditinggalkan di pos keamanan. Begitu dia tiba di gerbang lokasi konstruksi, Damar mendengar teriakan. "Di mana Damar? Sudah kukatakan kalau semen-semen ini harus diturunkan sebelum besok pagi. Di mana dia? Apa dia sudah ingin berhenti? Kalau menunda jadwal konstruksi, apa dia bisa bertanggung jawab?" Di depan pintu, terlihat seorang pria gendut dengan helm keamanan dan pakaian berupa jas rapi berteriak. Pria gendut tersebut adalah mandor Damar, Didi, orang yang sangat galak dan bisa dikatakan tidak manusiawi. Setiap bulan, entah sengaja atau tidak, gaji para kuli angkut selalu menunggak. Selama percakapan, seorang pria muda yang tampak agak kurus berjalan menghampiri Didi. Dia tersenyum lebar, menampakkan gigi-giginya yang begitu putih. Damar mungkin sedang sedikit sibuk. Ketika dia kembali, aku akan membantunya. Masih ada waktu, tidak perlu khawatir, Pak. Mendengar pembelaan pemuda itu, Damar merasa sangat tersentuh. Pemuda yang membelanya itu adalah satu-satunya teman yang dia dapatkan dalam 3 tahun terakhir, Stephen. Karena usia yang tak jauh berbeda dan tempat kerja yang sama, keduanya pun menjadi akrab satu sama lain. Tugas ini tetap diberikan padanya. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya, aku akan memotong 2 hari gajinya. Didi melirik Stephen dengan pandangan merendahkan. Stephen berkata dengan senyum kering, Pak, gaji saya sekitar 20 juta masih ada di Bapak dan belum dibayarkan. Anak saya sakit, jadi apakah Bapak bisa berikan dulu?" Didi mengerutkan kening, dan kemudian membalas dengan marah, "Kenapa buru-buru? Tugas konstruksi belum diselesaikan, dan uangnya belum diberikan kepadaku. Kalau memang begitu, aku mau bayar kamu pakai apa?" "Pak, saya perlu uang itu untuk anak saya." Stephen masih berusaha untuk terus tersenyum. "Tidak ada." Didi meliriknya, lalu mengeluarkan dari tasnya beberapa lembar uang yang bertotal sekitar 1 juta. "Nih, 1 juta dulu. Ini." Stephen tidak terlihat senang dengan jumlah yang diberikan Didi. "Kalau mau, ambil. Kalau nggak mau, pergi." Didi membentak, "Kelihatannya kamu sudah nggak mau kerja di sini lagi, ya?" Stephen sudah bilang kalau dia perlu uang ini untuk anaknya yang sakit. Damar tidak lagi bisa menahan emosinya melihat penindasan tersebut di hadapannya. "Pak, Anda keterlaluan." Didi berbalik. Ketika dia melihat Damar, dia menyipitkan matanya. "Apa hubungannya sama kamu?" Dia kemudian melanjutkan, "Sudah saya bilang kamu harus turunkan semen itu semua sebelum hari esok, lalu kamu kemana? Kamu malas-malasan, ya? Aku potong gajimu selama 2 hari. Kalau nggak terima, pergi saja." Damar menggertakkan giginya ketika mendengar ucapan Didi. Kemudian, matanya menangkap sebuah papan reklame di lokasi konstruksi. Pada saat itu, dia tersadar kalau ada tulisan Bank Royal 2. Sepertinya, pembangunan gedung ini ada hubungannya dengan Bank Royal. Ekspresi Damar berubah tenang. Lalu, dia berjalan perlahan menghampiri Didi. "Aku sudah tidak suka denganmu sejak dulu. Aku dan Stephen tidak mau kerja lagi. Cepat berikan gaji kami sekarang." Ucapannya membuat Didi terkejut, dia jelas tidak menyangka Damar benar-benar mengatakan itu. Kemudian Didi mencibir, "Tidak mau kerja? Tidak masalah, kamu dan Stephen bisa bawa pergi barang-barang kalian." Dia menunjuk ke arah wajah Damar dengan jari telunjuknya. "Mengenai uang, aku tetap akan berikan setelah pekerjaan konstruksi selesai." Damar tertawa dingin di dalam hatinya. Yang disebut menunggu penyelesaian konstruksi sebelum memberi gaji adalah sebuah kebohongan. Pada dasarnya, pria itu tidak akan memberikan gaji tersebut sampai akhir. Ekspresi Stephen berubah, dan dia terus mengedipkan mata pada Damar. Jelas maksud Stephen adalah mengingatkan Damar untuk menenangkan dirinya, berharap temannya itu mengalah pada Didi dan tidak melanjutkan masalah. Damar masih berkata dengan tenang, "Saya bilang bayarkan gaji kami sekarang juga. Kalau saya nggak mau bayar, kamu bisa apa?" Didi menatap Damar dengan merendahkan, ada sebuah senyum mengejek terlukis di bibirnya. "Mau menuntut? Atau mungkin, mau pukul saya?" Mendengar ucapan Didi, Damar mendengus, "Memukulmu?" Dia memutar bola matanya. "Aku takut tanganku akan kotor saat memukulmu." Dia sudah tidak lagi kuat menggunakan bahasa hormat untuk berbicara dengan pria tak beretika tersebut. Penghinaan di wajah Didi menjadi lebih buruk. Dia menekuk bibirnya dan memicingkan mata ke arah Damar. "Kalau begitu, keluar. Aku tidak punya waktu untuk dihabiskan bersamamu di sini. Kamu yang cari masalah." Damar mendengus. Dia mengeluarkan telepon dan kartu nama Clara. Jelas niatnya adalah untuk menghubungi wanita itu. "Ya ampun." Didi memandang Damar yang hendak menelepon, dan dia mendecakkan lidahnya. "Kamu kira kamu siapa? Mau telepon siapa? Kamu hanya punya tenaga besar. Selain itu, kamu tak punya apapun." Lalu, dia teringat sesuatu. "Ya, kamu memang punya istri cantik.
Dia menggelengkan kepalanya. Sayang sekali, ya, kamu kerja keras di sini, tapi kamu nggak tahu istrimu itu laris sama orang lain. Aku sudah lihat berkali-kali, istrimu dan Dimas Chandra yang kaya itu pergi bersama. Didi mengejek Damar. Alih-alih Damar, Stefan malah menjadi orang pertama yang marah. Pria itu mengerutkan wajahnya dan menunjuk ke arah Didi. Kalau ngomong dijaga. Didi melirik mereka berdua, lalu mencibir, kalian yang bilang mau berhenti, kan? Kalau begitu, cepat pergi dari sini. Melihat tak ada respon dari Damar dan Stefan yang bergeming, pria itu mengangkat kedua bahunya. Kamu nggak mau pergi, aku yang pergi duluan. Aku orang sibuk, bayarkan gaji kami. Stefan merasa sedikit cemas saat melihat Didi pergi, tidak ada dari dirinya dan Didi yang melihat ke arah Damar. Tak satu pun dari mereka yang mengira bahwa satu panggilan Damar itu akan mengubah semuanya. Setelah panggilan tersambung, suara Indah Clara bergema di telepon. Halo, Pak Damar, bagaimana kamu tahu ini aku? Damar bertanya tanpa sadar, saya tidak memberikan nomor ponsel saya kepada sembarang orang. Selain itu, saya juga telah menyimpan nomor Anda, Clara menjelaskan dengan sabar. Damar merasa pertanyaan yang dia lontarkan begitu bodoh. Untuk mengurangi rasa malunya, dia berdeham. Bu Clara, saya ingat Anda mengatakan sebelumnya bahwa saya dapat menelepon Anda jika ada perlu, dan Bank Royal akan membantu saya, benar? Ya, Clara berkata dengan yakin, apakah Anda mengalami masalah? Dia sedikit tak menyangka nasabah yang baru dia kenal itu akan dengan cepat bertemu masalah. Damar menghela napas lega, apakah Anda tahu mengenai pembangunan di daerah Four Seasons Garden? Dia menambahkan, saya bekerja di sini, dan saya melihat spanduk Bank Royal 2. Apa konstruksi bangunan tersebut berhubungan dengan Bank Royal? Clara menganggukkan kepalanya tanpa sadar. Ya, dia menjelaskan, konstruksi gedung tersebut berhubungan dengan kami. Apakah ada masalah, Pak? Di sini ada kontraktor yang menindas para pekerja migran dan mempersulit saya serta teman saya untuk mendapatkan gaji kami. Damar melirik Didi yang sedang berdebat dengan Stefan tidak jauh dari tempatnya berdiri. Ada hal seperti itu, nada suara Clara menjadi sedikit dingin. Kami akan segera menangani orang tersebut. Lalu, Clara menyadari sesuatu. Apa yang Anda ingin kami lakukan padanya? Tangani dia dengan baik. Damar menutup matanya sesaat. Saat dia membukanya kembali, ada pancaran kemarahan dari kedua matanya. Lebih kejam, lebih baik. Clara menarik napas dalam-dalam ketika mendengar nada bicara Damar yang begitu dingin. Saya mengerti, jawabnya. Berikan saya 5 menit. Gadis itu pun memutuskan panggilannya. Damar menatap ponselnya untuk sesaat sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Didi. Apakah ini perasaan seseorang yang berkuasa? Nuraninya merasa sedikit terluka, tapi dendam sedikit menguasai emosinya. Menyenangkan, dia menyeringai. Tak beberapa lama Stefan berdebat dengan Didi, pria itu didorong oleh mandornya. Jangan menggangguku, kalau kalian menunda pekerjaanku karena masalah bodoh ini, aku berjanji akan membuat kalian membayarnya nanti. Stefan hanya bisa terperangah. Mulut pria itu sudah berbusa mencoba untuk berbicara dengan masuk akal pada Didi. Didi tak peduli dengan Stefan dan mengalihkan pandangannya pada Damar. Sudah teleponnya, kenapa tidak ada yang berubah setelah kamu menelepon? Dasar sampah, makinya dengan senyuman mengejek. Setelah mengatakan hal tersebut, dia berbalik dan berjalan menuju bagian dalam lokasi konstruksi. Stefan tampak menyerah terhadap nasib. Dia mendekati Damar dan tersenyum pahit. Damar, kamu terlalu impulsif. Dia meletakkan kedua tangannya di pundak Damar, mencoba untuk menenangkan pria yang dikiranya masih begitu emosi. Sekarang, kita berkonflik dengannya, aku khawatir uang itu tidak akan pernah sampai di tangan kita. Kemudian, kedua tangan Stefan mencengkeram pundak Damar. Lalu, dia berjongkok dengan kedua tangan di wajahnya. Putraku masih menunggu uang untuk kemoterapi bulan ini. Melihat situasi temannya, hati Damar merasa sedih. Lalu, dia berjongkok di sebelah Stefan dan berkata, tenanglah, Stefan. Didi sudah selesai. Stefan tercengang sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, tidak menanggapi kata-kata Damar. Bersambung. 4. Di pintu lokasi konstruksi, Damar kembali ke ruang penjaga dan mengambil barang-barangnya dari pos keamanan. Stefan berdiri di sampingnya dengan wajah sedih. Damar, jangan terlalu impulsif. Kalau kamu menyinggung perasaan Didi, kamu akan sulit mendapatkan pekerjaan. Stefan terlihat depresi. Putraku masih menunggu uang untuk kemoterapi, dan kamu harus menafkahi istri dan mertuamu. Kalau tidak meminta maaf pada Didi segera, gaji kita pasti akan hangus. Aku dan Sisi sudah bercerai, Damar berkata. Stefan terkejut. Bercerai? Yah, lebih tepatnya, aku diusir dari rumah. Perjanjian cerai kutandatangani tadi pagi, barang-barangku dikemas dan dibuang oleh mereka di pos keamanan. Damar tersenyum pahit sambil mengangkat kantong hitam berisi benda-benda miliknya. Stefan menatap Damar dengan wajah kaget. Ini, dia menghela napas. Sudah aku bilang, kan, tulis namamu di akta rumah.
Tegurnya, ingat kamu bilang apa? Kamu nggak peduli. Damar hanya tersenyum tipis mendengar ocehan Stephen. Dia memanggul kantong berisi barang-barangnya di pundak dan berjalan keluar pos keamanan. Melihat Damar yang acuh tak acuh, Stephen mendengus. Sudahlah, daripada mencemaskan dirimu, lebih baik aku pikirkan mengenai putraku. Mengatakan hal tersebut membuat Stephen kembali cemberut. Putraku harus menjalani kemoterapi besok, tapi Didi sama sekali tidak mau memberikan gajiku. Dia melihat ke arah Damar dan berkata, kamu diusir, kan? Ya, Damar mengiyakan, sedikit terkejut dengan pertanyaan Stephen yang tiba-tiba. Kalau begitu, menginap di rumahku saja dulu sampai kamu ada cukup uang untuk menyewa rumah. Ketika dirinya berada dalam kondisi terendah, Stephen masih begitu memperhatikan Damar. Hal tersebut membuat Damar sangat tersentuh. Bisa-bisanya ada pria yang begitu baik hati seperti Stephen. Jangan khawatir, Didi akan kembali dalam 5 menit. Damar tersenyum dengan percaya diri. Tak hanya minta maaf, dia malah akan memohon untuk memberikan gaji kita. Stephen tak bisa menahan diri untuk menyeringai, mengira Damar bercanda. Tak waras, apa kamu jadi gila karena diusir dari rumah? Makinya, sudah, kita kehilangan pekerjaan dan sama-sama menyedihkan. Lebih baik sekarang kita pulang ke rumahku dulu. Damar menghentikan Stephen yang sudah mulai berjalan pergi. Sudah, tenang saja. Di sisi lain, Didi berjalan menuju bagian dalam lokasi konstruksi dan berkata dengan senyum menghina, "Dua sampah. Masih berani memakiku." Dia mendengus. "Lihat saja, aku buat hidup kalian menderita di kota JC." Pada saat ini, ponsel Didi berdering tiba-tiba. Dia mengeluarkan ponselnya dari saku dan menatap nomor yang tertera di layar. Ekspresi Didi berubah sedikit terkejut dan dia dengan cepat mengangkat panggilan tersebut. Meskipun pihak penelepon tidak dapat melihatnya, masih ada sanjungan di wajahnya. "Halo, Pak, kenapa Anda telepon saya? Jangan khawatir, saya pasti akan mengawasi proyek ini dengan baik dan menyelesaikan dalam waktu yang ditentukan." Tak perlu lagi, sebuah suara dingin terdengar berkata dari ujung telepon yang lain. Ekspresi Didi berubah sedikit pucat. "Apa, saya bilang, kamu nggak perlu lanjutkan proyek ini lagi. Saya sudah cari orang lain yang lebih pantas," ujar si penelepon. "Kami temukan banyak kecurangan dalam pekerjaanmu yang sebelumnya, jadi kami memutuskan untuk menggunakan orang lain." Suara itu melanjutkan, "Kami juga sudah menyelidiki bersama dengan perusahaan real estate lain dan mengajukan tuntutan ke kamu. Besok, kamu akan terima surat dari pengacara. Bersiaplah untuk membayar semua kerugian." Wajah Didi berubah kaget. Pak, apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Kenapa jadi seperti ini?" "Kesalahpahaman? Pak Damar, kamu pasti tahu nama itu, kan?" Suara di telepon menjadi semakin dingin. "Pak Damar," Didi mengulangi ucapan si penelepon. Damar hanyalah seorang pekerja bangunan sementara. Dia hanya sampah. Semakin lama, Didi merasa suasana menjadi semakin tegang. Dia terdiam dan mulai teringat aksi Damar yang menelepon seseorang beberapa saat yang lalu. Pelipis Didi berkedut. Kesunyian mendadak membuat si penelepon yakin kalau Didi sudah sadar mengenai kesalahannya. Pria itu mendengus, "Kalau kamu mau salahkan orang, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena memprovokasi orang yang tidak seharusnya disinggung." Lalu, panggilan itu pun diputuskan secara sepihak. Didi membeku di tempatnya, terlihat keringat dingin mulai menghiasi dahinya. Mata Didi menerawang memorinya. Terbayang jelas di benak Didi mengenai penampilan kotor Damar yang mengenakan rompi robek sepanjang tahun. Apa-apaan? Di gerbang lokasi konstruksi, Stephen memandang Damar dan berkata, "Jangan berdiri di sini seperti orang bodoh, ayo pergi." Baru saja Stephen mengatakan hal tersebut, ponselnya tiba-tiba berbunyi. Itu jelas denting notifikasi pesan. Stephen melirik layar ponselnya dan mengerjapkan mata. Pada layar ponselnya, terdapat pesan yang menyatakan bahwa dirinya menerima transfer dari Didi. Uang yang ditransfer berjumlah 40 juta, jelas lebih dari gaji yang seharusnya didapatkan olehnya. Bersamaan dengan diterimanya notifikasi pesan tersebut, Stephen menangkap satu sosok yang semakin mendekat dengan kecepatan tinggi ke arahnya dan Damar. Dia menengadah dan mendapati Didi berlari menghampiri mereka. Stephen tertegun. Dia menatap Didi dan kemudian ke Damar yang berdiri di sebelahnya. Dia menelan ludahnya, merasa kalau akan ada hal yang tak terduga yang akan terjadi. Saat ini, Didi sudah berada di hadapan Damar. Dengan wajah gemuknya yang dipenuhi keringat, pria itu mengeluarkan satu kotak rokok dan menyodorkannya ke arah Damar. "Pak Damar, silakan." Damar tidak menyentuh rokok yang ditawarkan oleh Didi. Pandangan yang diberikan olehnya kepada pria itu terlihat dingin. Setelah mengecek layar ponselnya dan memastikan dirinya juga telah menerima gajinya, Damar berkata, "Aku hanya mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku." "Pak Damar, saya salah. Saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Anda adalah orang baik, pasti Anda bisa memberikan saya kesempatan lagi, bukan?" Mendengar hal tersebut, Damar meliriknya. "Jadi, kalau aku tidak memaafkanmu,
itu berarti aku bukan orang baik. Damar menyeringai, menertawakan Didi yang membeku di tempat selagi tergagap. Apa yang kamu lakukan bukanlah urusanku. Aku hanya ingin mendapatkan kembali uang yang pantas aku dapatkan. Mengenai hal lain, itu bukan urusanku. Setelah berbicara, Damar menatap ke arah Stefan yang terbengong. Ayo pergi. Didi hanya bisa terdiam selagi menatap kepergian Damar. Abis. Dia terjatuh ke tanah kotor. Abis sudah. Sementara Didi sedang meratapi nasibnya, Stefan yang sedang berada di samping Damar terbelalak. Dia dengan cepat menengok ke arah temannya. Apa-apaan? Kenapa bisa begini? Damar tersenyum dan tidak menjelaskan apapun. Lagi pula, dia tidak bisa menjelaskan hal ini kepada Stefan karena dia sendiri tak sepenuhnya mengerti. Wanita misterius tadi pagi berkata bahwa dirinya adalah anggota pasukan rahasia, dan karena itu, Damar yakin ada banyak hal yang tidak bisa dia katakan. Dengan demikian, sebelum mengonfirmasi apapun, Damar tak berani sembarangan bicara. Selain itu, bahkan jika Damar menceritakan apa yang terjadi pada Stefan, temannya itu tidak akan mempercayainya. Kamu tidak melakukan ini, kan? Setelah berjalan beberapa saat, Stefan masih bertanya dengan tidak percaya. Bagaimana menurutmu? Damar bertanya sambil tersenyum. Jelas tidak. Stefan menggelengkan kepalanya sembari mengangkat kedua bahunya. Kalau kamu bisa melakukan hal ini, kamu tak mungkin bekerja susah payah di tempat seperti ini. Istrimu juga tidak akan. Stefan menghentikan ucapannya dan mengubah topik pembicaraan. Katakan yang jujur, kamu mendapatkan kelemahan Didi, kan? Kurang lebih, Damar tersenyum. Mendengar hal ini, Stefan memasang wajah khawatir. Sudah kuduga, kamu tetap harus hati-hati, Didi memiliki banyak koneksi. Detik berikutnya, Stefan menatap layar ponselnya. Namun, bagaimanapun, terima kasih, Damar. Yang penting, uang sudah di tangan. Tepat pada saat itu, sebuah teriakan bisa terdengar dari trotoar pejalan kaki. Damar menoleh dan mendapati seorang wanita dengan sepeda menghampirinya dengan cukup kencang. Kelihatannya, rem wanita tersebut tidak berfungsi. Dengan cepat, Damar segera menghindar ke samping. Ketika dia melakukan hal tersebut, sepeda tersebut juga melakukan hal yang sama. Beruntung, Damar bergerak lebih cepat, sehingga sepeda wanita itu menabrak pohon dan bukan dirinya. Pengendara sepeda itu begitu hebat dalam mengendalikan diri, sehingga dia tidak terjatuh dari sepeda. Wanita muda cantik itu menghela napas, bersyukur dia tak melukai apapun dan hanya menabrak satu pohon malang. Maaf. Ya, ketika wanita itu menoleh untuk meminta maaf, dia terkejut melihat Damar. Damar juga mengenalinya dan sedikit mengernyit. Wanita itu adalah Nessa, sepupu Sisi. Tentu saja, Damar tidak memiliki kesan yang baik tentangnya. Keluarga Nessa adalah keluarga berada. Kedua orang tuanya adalah guru, dan pekerjaan Nessa pun lumayan. Ketika Sisi menikah dengan Damar, keluarga mereka juga sangat menentangnya. Pada akhirnya, karena ayah Sisi begitu keras kepala, tak ada yang bisa menghentikan pernikahan tersebut. Melihat kalau orang yang hampir dia tabrak adalah Damar, keseluruhan orang Nessa sekejap berubah. Heh, Damar, jalan gak punya mata, ya, nggak lihat ada sepeda mau lewat. Damar tercengang. Memang benar hubungan Damar dan keluarga Sisi tak begitu baik, tapi tak berarti dalam situasi ini dirinya tak memiliki hak untuk melawan, kan? Lagi pula, selain dirinya tak salah, dia juga sudah menceraikan Sisi. Tak perlu lagi menahan segala rasa kesal yang selama ini dia rasakan. Damar mencibir, kamu mengendarai sepeda di jalanan pejalan kaki. Selain itu, kamu hampir menabrakku. Sekarang, kamu mau menyalahkanku. Nessa, kamu masih waras. Banyak alasan. Nessa enggan mengalah. Melihat tampang kotormu itu membuatku muak. Aku benar-benar nggak mengerti kenapa Om rela menikahkan Sisi sama kamu. Untung sekarang sudah cerai, Sisi sudah temukan pasangan yang lebih baik. Rasakan kamu tuh. Mendengar hal itu, emosi Damar kembali menggebu. Dari awal sampai akhir, keluarga Sisi sama sekali bukan keluarganya. Kenapa? Mau pukul orang? Nessa melihat ekspresi marah Damar, tapi dia tidak takut sedikit pun. Alih-alih takut, dia malah melangkah maju dan mengutuk, sampah. Bersambung. 5. Kamu tidak waras, ya. Di sebelah Damar, Stefan mengerutkan kening dan menghampiri keduanya. Dia tidak lagi tahan dengan sikap Nessa kepada temannya itu. Nessa meliriknya, dan kemudian bertanya dengan suara rendah, apa hubungannya denganmu? Stefan ingin mengatakan sesuatu, tapi Damar mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Dia menatap Nessa dan berkata, aku terlalu malas untuk peduli padamu. Ingat, entah itu kamu, Sisi, maupun seluruh anggota keluargamu yang lainnya, kalian akan menyesal di masa depan. Menyesal? Kenapa? Kamu berencana memindahkan batu bata di lokasi konstruksi setiap hari untuk membuat kami menyesal. Kata Nessa dengan jijik. Damar terlalu malas untuk menanggapi Nessa. Dia mendengus dan berkata, Stefan, ayo pergi. Berhenti. Melihat Damar hendak pergi, Nessa buru-buru menghentikannya. Kendaraanku menabrak pohon. Tuh,
Depannya lecet. Kamu harus tanggung jawab. Dia juga menunjuk ke arah barang-barangnya yang berserakan di tanah. Selain itu, kamu harus bantu pungut barang-barangku. Damar merasa kesal. Demi apa? Semua orang yang berhubungan dengan Sisi seakan tidak punya otak. Logika mereka seakan tidak berjalan. Damar mendengus, berbalik dan pergi bersama Stephen. Dia sama sekali tidak mengindahkan ucapan wanita itu. Orang tak berguna. Sembari menatap punggung Damar, Nessa mendecakkan lidah. Setelah berjalan beberapa saat, Stephen yang masih tidak senang dengan perlakuan Nessa terhadap Damar berkata, "Apa kamu akan membiarkan mereka begitu saja? Aku bekerja keras untuk merawat keluarga mereka. Di luar rumah, aku membanting tulang. Di dalam rumah, aku masih harus mengerjakan segala pekerjaan rumah." Damar mengepalkan tangannya, mengingat kalau hidupnya sungguh menderita. Sekarang, mereka memaki dan merendahkanku, menendangku keluar dari rumah yang kubeli dengan jerih payahku sendiri. Menurutmu, haruskah aku melepaskan mereka? Mendengar ucapan Damar, Stephen menghela napas. Dia mencoba untuk berpikir dengan dingin. Kalau tidak, lupakan saja. Sisi dekat dengan Dimas Chandra, pria yang keluarganya begitu tenar di kota JC. Dengan kondisimu sekarang, apa kamu bisa mengalahkan mereka? Karena Damar hanya terdiam, Stephen melanjutkan, "Tidak, bukan. Sudahlah, relakan saja." Dia menepuk pundak sahabatnya. Di kota JC, Stephen tinggal di satu kamar sewa di daerah murah. Hidup pria itu juga tidak begitu baik bila dibandingkan dengan Damar. Bisa dikatakan dia sedikit lebih menderita. Stephen lahir di desa dan menikah di usia yang begitu muda. Dia memiliki anak bersama istrinya ketika dia berumur 20 tahun. Namun setelah sampai di kota, istrinya segera kabur dan menghilang. Yang terburuk adalah putranya, Jimmy, juga didiagnosis mengidap penyakit bawaan dan harus menjalani kemoterapi setiap bulan. Stephen kurus dan lemah, tetapi dia adalah orang yang bekerja paling keras. Hal itu karena jika dia tidak bekerja keras, putranya mungkin sudah kehilangan nyawa malangnya. Sesampainya di rumah, Stephen mengganti pakaiannya dan berkata, "Kamu di sini dulu. Aku mau pergi menjemput Jimmy dulu, lalu pergi ke rumah sakit untuk kemoterapi." Dia melirik meja makan yang kosong. "Untuk makannya, bisa cari sendiri, ya." Pria itu terkekeh. Damar menggelengkan kepalanya sedikit. Tentu, dia tak percaya temannya itu masih sempat memedulikan dirinya. "Aku ingat penyakit putramu bisa disembuhkan langsung dengan operasi," tanya Damar. Stephen menghela napas. "Iya, memang. Namun, perlu 600 juta. Dari mana aku dapat 600 juta? Dia tertawa, masih bisa bercanda. "Bayar rumah ini saja sudah sulit, apalagi 600 juta. Aku bisa pinjamkan kepadamu dulu," kata Damar. Stephen tertegun sejenak, lalu berkata dengan wajah datar, "Jangan bercanda denganku lagi. Aku akan keluar menemui Jimmy dulu." Dia berjalan menuju pintu dan keluar meninggalkan Damar. Damar tersenyum pahit dan menggaruk kepalanya. "Sudah kuduga, tak ada yang percaya kalau aku tiba-tiba punya uang." Dia menggelengkan kepalanya. Setelah itu, Damar pergi untuk membersihkan diri. Ketika dia ingin mengganti pakaiannya, dia merogoh kantong hitam berisi barang-barangnya. Lalu, alisnya sedikit berkerut. Amelia tidak memberikan seluruh barang Damar. Pria itu ingat jelas kalau ada sebuah kotak besi yang dia peluk ketika Adrian Raharjo dulu menyelamatkan dirinya. Namun, karena Damar tak mampu mengingat apa gunanya benda tersebut, dia menggunakannya untuk meletakkan benda-benda lain di balkon rumah. Tampaknya benda tersebut ada hubungan dengan misinya sebelum dia amnesia. Tetap harus pulang. Damar mengerang, malas melihat Sisi dan keluarganya lagi. Tiba-tiba, Damar teringat dengan tingkah laku Nessa tadi. Dia merenung sebentar, mengingat kalau wanita itu bekerja di PT Citra Adidaya. Akhirnya, pria tersebut menghubungi Clara kembali. "Halo, segera." Suara indah Clara bergema di ujung telepon. "Pak Damar, ada yang bisa saya bantu? Apakah kamu tahu PT Citra Adidaya?" tanya Damar. Clara menganggukkan kepalanya secara otomatis, tak sadar bahwa Damar tak bisa melihat anggukannya. "Ya, PT Citra Adidaya adalah perusahaan logistik yang relatif besar di kota JC. Ia memiliki beberapa hubungan bisnis dengan bank kami. Kebetulan, saya juga yang bertanggung jawab untuk menjadi mediasi antara Bank Royal dan perusahaan tersebut," kata Clara. Damar terlihat berpikir, lalu, dia bertanya, "Apa jumlah aset saya saat ini dapat membeli perusahaan mereka?" Clara mengerjapkan matanya. "Apakah Bapak ingin membeli PT Citra Adidaya?" dia bertanya dengan bingung. "Ya," balas Damar. Dengan cepat, Clara mengetik sesuatu di komputer. Lalu, dia menganggukkan kepalanya lagi. "Anda memiliki lebih dari cukup aset untuk membeli perusahaan tersebut. Harganya sekitar 400 miliar. Baiklah, saya tidak tahu banyak tentang akuisisi. Dapatkah saya memintamu untuk membantu saya mengurus perihal pembeliannya? Saya bisa bicarakan soal komisi untukmu." Damar berkata,
Jika kamu bisa mengakuisisi perusahaan tersebut dengan lebih cepat, maka itu semakin baik. Clara tersenyum, bersemangat. Tidak masalah, Pak. Saya akan membantu Anda menanganinya hari ini. Besok, Anda hanya perlu menandatangani kontrak. Terima kasih, kata Damar dengan cepat. Setelah menutup telepon, Damar menyeringai. Bagaimana ekspresi Nessa begitu mengetahui diriku duduk di kantor bos perusahaannya? Damar membayangkan ekspresi terkejut Nessa dan mulai tertawa dengan gila. Dia menepuk kedua wajahnya, sadar bahwa dirinya sedikit mirip dengan orang yang kehilangan akal sehat. Damar teringat dengan suatu hal. Besok wanita itu akan menjemputku di lokasi konstruksi. Aku harap dia sungguh bisa memulihkan ingatanku. Dia menggelengkan kepalanya. Aku harus pulang dulu ke rumah sekarang. Setelah mengunci ruangan milik Stefan dengan kunci duplikat yang dipinjamkan sahabatnya itu, Damar keluar dari tempat tersebut. Lalu, dia pergi menuju halte bus. Dalam 3 tahun terakhir, Damar hidup layaknya orang biasa. Oleh karena itu, dia lebih terbiasa menggunakan kendaraan umum untuk bepergian. Ketika dia tiba, Damar langsung berjalan ke arah rumahnya. Tak perlu waktu lama bagi pria itu untuk tiba di depan pintu rumahnya. Namun, saat dia mengeluarkan kuncinya, Damar mendengar ledakan tawa dari kamar. Kakak, aku ucapkan selamat ya padamu. Akhirnya, kamu bisa membuang si sampah, Damar. Terdengar jelas bahwa pemilik suara ini adalah Nessa. Aku bertemu dengannya hari ini. Dia berpakaian seperti pengemis. Untung sekali kamu menemukan kekasih yang tampan dan kaya seperti Dimas Chandra. Aku iri. Ku dengar, dia memberikanmu sebuah mobil mewah dan uang ratusan juta. Hati Damar berdetak sedikit lebih cepat, emosinya mulai terbakar. Sisi ternyata pintar juga, tidak bermalam dengan pria bernama Dimas itu. Aduh, kamu sangat cantik. Kamu pasti bisa menemukan suami yang lebih tampan dan kaya di masa depan, Sisi berkata sambil tersenyum. Perihal mendapatkan pacar, itu memang keberuntungan Sisi. Namun, lebih menguntungkan lagi dirinya bisa meninggalkan Damar. Suara seorang pria bisa terdengar. Om masih nggak mengerti apa yang ada di otak ayahmu dulu. Bisa-bisanya dia menikahkanmu dengan Damar, pria yang tidak berguna itu. Selain tenaga, dia punya apa lagi? Hanya bisa hidup sebagai rakyat tingkat rendah. Damar mengenali suara pria itu, sebuah suara yang begitu dia benci. Siapa lagi kalau bukan ayah Nessa, Randy Raharjo. Aduh, sudah deh. Jangan bicarakan tentang orang gak berguna itu lagi, ujar Randy seraya melambaikan tangannya. Yang penting, selamat pada Amelia yang akhirnya mendapatkan menantu baru yang kaya. Setelah sekian lama, akhirnya kamu bisa menikmati hidup. Mendengar sekelompok orang itu berbincang dengan begitu bahagia, mata Damar memancarkan aura membunuh yang sangat kental. Bisa-bisanya mereka bertindak dengan begitu memalukan. Apakah mereka tidak punya hati nurani? Damar mencoba menenangkan dirinya. Lalu, dia memasukkan kunci dan memutarnya. Ternyata, pintu itu tidak terbuka. Sisi dan Amelia telah mengubah kuncinya. Lidah Damar berdecak. Dia pun dengan tidak sabar mengetuk pintu rumah tersebut. Siapa? Tunggu sebentar. Sebuah suara datang dari dalam rumah. Tak berapa lama, terdengar suara kunci diputar dan pintu pun terbuka. Amelia adalah orang yang membukakan pintu. Ketika Amelia melihat Damar, dia sempat tertegun. Kemudian, dengan sedikit tidak sabar, dia berkata, "Untuk apa kamu kembali? Nggak terima dengan perceraian atau masalah rumah?" Mendengar ucapan Amelia, semua orang di ruang tamu segera tahu kalau tamu yang datang adalah Damar. Mereka menoleh dan melirik Damar dengan jijik. "Aku mau ambil barang," kata Damar dengan tenang. "Semua barangmu sudah kuberikan siang tadi. Tidak ada sisa di sini." Amelia berseru seraya mendorong pintu untuk menutup. Damar meletakkan tangannya di pintu, menghentikan aksi wanita itu. Lalu, dia berkata, "Ada kotak besi di balkon. Aku membawanya saat Om Adrian menyelamatkanku. Aku harus bawa benda itu pergi." Dengan tenaga yang lebih besar, Damar mendorong pintu sampai terbuka. Dia berniat untuk mengambil benda tersebut sendiri kalau Amelia tidak mau memberikannya. "Jangan masuk," teriak Amelia. "Aku akan mengambilkannya untukmu, jangan menodai rumahku," wanita itu berkata dengan cepat. Damar memutar bola matanya. "Kotor," batinnya, "rumah ini dibeli dengan uangku, dan biasa juga aku yang membersihkan rumah." Ingin sekali dia menumpahkan kekesalannya pada Amelia, tapi dia merasa itu bukanlah hal penting. Dia memasang pandangan merendahkan dan membatin, "Tunggu saja besok. Ketika perusahaan tempat Nessa bekerja berada di tanganku, ekspresi kalian akan menjadi tontonan menarik bagiku." Selagi Damar berdiri di pintu, semua keluarga Sisi memandangnya dengan jijik. Seisi ruang tamu yang tadinya semarak menjadi sunyi karena kedatangan Damar. Melihat Damar, Sisi mengerutkan kening. Wanita itu bangkit dan menghampiri Damar. "Aku tahu kalau kamu merasa tindakanku dan ibu berlebihan." Dia melanjutkan dengan ekspresi yang meminta pengertian dari Damar. "Namun, kamu harus sadar bahwa dirimu sungguh tak layak untukku." Dia belum selesai. "Aku menikahimu hanya karena ayah.
Damar sama sekali tidak menanggapi ucapan wanita itu. Tujuannya kemari hanya untuk kota besi tersebut, itu saja. Setelah kamu mengambil barangmu, jangan datang untuk menemuiku lagi. Aku khawatir Dimas tidak akan senang jika melihat dirimu, Sisi berkata lagi. Mendengar hal tersebut, Damar tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Siapa juga yang mau datang untuk menemui wanita tidak tahu diri sepertimu? Batinnya dalam hati. Tak beberapa lama, Amelia melemparkan kotak besi yang penuh debu itu kepada Damar. Sudah, pergi sekarang. Damar menangkap kotak timah tersebut dan menghela napas lega. Kemudian, dia melihat ke dalam ruangan dan sedikit mencibir, kamu akan menyesal. Menyesal, Nessa yang kali ini bereaksi. Damar, kalau kamu di kehidupan ini bisa jadi kaya, maka aku, Nessa Raharjo, tidak akan menikah seumur hidup. Sumpah yang diucapkan Nessa membuat Damar menyeringai lebar. Kamu harus ingat apa yang telah kamu ucapkan, Nessa. Bersambung.